Bom meledak dekat kedubes Israel di New Delhi, tidak ada yang terluka. Satu bom kecil meledak di dekat kedutaan besar Israel di New Delhi, India. Tidak ada yang terluka dalam ledakan yang disebut pejabat Israel sebagai aksi terorisme. Polisi Delhi mengatakan ledakan itu disebabkan alat improvisasi atau rakitan berintensitas sangat rendah dan merusak kaca jendela 3 mobil yang diparkir di dekatnya. Kesan awal menunjukkan upaya nakal untuk menciptakan sensasi. Itu yang disampaikan juru bicara kepolisian Delhi. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan tidak ada kerusakan yang terjadi pada gedung kedutaannya dan semua diplomat dan staf kedutaan Israel aman. Insiden itu sedang diselidiki pihak berwenang di India yang berhubungan dengan otoritas Israel yang terkait, ungkap Kemlu Israel. Seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan kepada Reuters bahwa meskipun tidak ada korban jiwa, India dan semua elemen di Israel menganggap ledakan itu sebagai insiden teroris. Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan dia telah meyakinkan Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi tentang perlindungan penuh bagi kedutaan besar dan diplomat Israel. Masalah sedang diselidiki dan berbagai upaya akan dilakukan untuk menemukan pelakunya. Ledakan itu terjadi tidak lama setelah pukul 5 sore waktu setempat saat Presiden India Ram Nath Kovind dan Perdana Menteri Narendra Modi berpartisipasi dalam upacara militer yang berjarak 1 km dari lokasi ledakan. Lokasi ledakan dengan cepat ditutup oleh polisi. Pada 2012, ledakan di dekat kedutaan Israel di New Delhi melukai istri diplomat Israel, sopirnya, dan 2 orang lainnya. Itu bertepatan dengan serangan terhadap diplomat Israel lainnya di Tbilisi, Georgia. Ledakan bom dekat kedutaan Israel diduga perbuatan seorang warga Iran. Ledakan bom di dekat kedutaan Israel di New Delhi, India diduga dilakukan oleh seorang warga Iran setelah ditemukan sebuah surat yang merujuk pada 2 nama petinggi Iran yang sudah wafat. Diwartakan Kompas.com sebelumnya, ledakan terjadi sekitar pukul 17 waktu setempat ketika Presiden India Ram Nath Kovind dan Perdana Menteri Narendra Modi sedang menghadiri upacara militer. Melansir The Independent, dugaan itu ada setelah sebuah surat ditemukan dekat lokasi ledakan yang menyebut nama Jenderal Soleimani dan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh. Kedua tokoh itu tewas dibunuh tahun lalu dengan Iran yang mencurigai Israel sebagai pelaku pembunuhan di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Qasem Soleimani tewas di dekat Bandara Internasional Baghdad dalam serangan udara yang diperintahkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 3 Januari 2020. Jenderal Qasem Soleimani dipandang sebagai komandan militer paling kuat di Iran. Adapun Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan nuklir terkemuka Iran, dibunuh pada 27 November 2020. Dia dibunuh di Teheran menggunakan senapan mesin yang dikendalikan oleh satelit. Iran menyalahkan Israel atas serangan terhadap para pemimpin top mereka itu. Sementara itu, ledakan dengan intensitas rendah di dekat kedutaan Israel di Delhi pada Jumat sore tidak menyebabkan kerusakan besar. Kaca jendela dari 3 mobil rusak akibat ledakan itu, namun tidak ada korban yang dilaporkan. Alat improvisasi berintensitas sangat rendah meledak pada pukul 17:05 sore di dekat Jalan APJ Abdul Kalam 5. Kesan awal menunjukkan upaya nakal untuk menciptakan sensasi. Itu yang disampaikan kepolisian Delhi. Bahan peledak itu disimpan di antara trotoar dan semak-semak saat meledak, kata sebuah sumber. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar berbicara dengan mitra dari Israel Gabi Ashkenazi dan meyakinkan tentang perlindungan penuh kepada para diplomat dan staf Israel di India. Iran siap perang, pasukan khusus Israel siaga di Laut Merah. Kabar mengejutkan datang dari Laut Merah.
Pasukan khusus Angkatan Bersenjata Israel dikabarkan sudah bersiaga tinggi menyusul ancaman balasan dari Iran pasca hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya. Menurut laporan Wala News yang diikuti Viva Militer, Komando Pusat Angkatan Bersenjata Israel mengerahkan pasukan khusus Sayetet 13 ke wilayah Laut Merah. Tak hanya itu, militer Israel juga mengirim armada kapal selam ke wilayah perairan tersebut. Pengerahan pasukan khusus Sayetet 13 dan armada kapal selam dipercaya sebagai pesan kepada Iran bahwa Israel sudah siap untuk menghadapi serangan. Israel dituduh Iran sebagai dalang dari hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya. Militer Israel disebut telah mengetahui bahwa IRGC telah mengerahkan pesawat tanpa awak atau drone Shahid 136 ke wilayah utara Yaman. Dalam laporan lain yang diikuti Viva Militer dari Newsweek disebutkan bahwa Israel mengetahui rencana Iran dari sekutunya Amerika Serikat. Iran disebut tengah mempersiapkan serangan terhadap sejumlah target di Teluk Persia. Adapun sasaran yang disebut akan diserang oleh armada perang Iran adalah pangkat ataupun juga pangkalan militer Amerika Serikat, Arab Saudi, dan juga Israel. Fakhrizadeh sendiri adalah perwira tinggi IRGC kedua yang harus tiada di tahun 2020. Pada Januari 2020 lalu, Mayor Jenderal Qasem Soleimani harus berpulang. Israel dituduh Iran sebagai dalang dari hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya. Militer Israel disebut telah mengetahui bahwa IRGC telah mengerahkan pesawat tanpa awak atau drone Shahid 136 ke wilayah utara Yaman. Dalam laporan lain yang diikuti Viva Militer dari Newsweek disebutkan bahwa Israel mengetahui rencana Iran dari sekutunya Amerika Serikat. Iran disebut tengah mempersiapkan serangan terhadap sejumlah target di Teluk Persia. Adapun sasaran yang disebut akan diserang oleh armada perang Iran adalah pangkat ataupun juga pangkalan militer Amerika Serikat, Arab Saudi, dan juga Israel. Fakhrizadeh sendiri adalah perwira tinggi IRGC kedua yang harus tiada di tahun 2020. Pada Januari 2020 lalu, Mayor Jenderal Qasem Soleimani harus berpulang.